Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Satu lagi nih teman, film nasional yang berlatar belakang Sumatera Barat yang berjudul Ranah Tiga Warna akhirnya akan tayang di bioskop. Produksi MNC Pictures ini diperankan oleh jajaran bintang muda seperti Arbani Aziz, Amanda Rolles, serta Teuku Rasya. Namun ada juga artis senior termasuk Lukman Sardi dan Maudy Kusnadi. Nah, buat teman pecinta film khususnya masyarakat Minang, tentunya sudah penasaran banget ya dengan film yang satu ini. Dan sebelum kita tonton filmnya di bioskop, gak ada salahnya juga kita simak dulu fakta menarik film Ranah Tiga Warna. Ya udah, langsung aja ya kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh fakta menarik film Ranah Tiga Warna. 1. Syuting di Sumatera Barat hingga luar negeri. Tahukah teman, film Ranah Tiga Warna ini mengambil syuting di beberapa banyak tempat, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, yang menariknya teman, film ini juga mengambil lokasi syuting di beberapa tempat di daerah Sumatera Barat. Karena memang latar cerita dari novel Ranah Tiga Warna ini salah satunya berada di Sumatera Barat. Nah, dari trailer yang beredar terlihat Bukit Tinggi, Maninjau, dan Padang menjadi salah satu tempat lokasi syuting film ini. Dengan begitu, film ini menambah daftar film nasional yang syutingnya di Sumatera Barat. Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Aden bingung jo ang. You boleh aseo ang cito-cito ke Amerika tu, tapi apa mungkin ang capai kalau bantu aku? Aku ang selalu kalah jo Aden. Dan ngalif, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, elo-elo di rantu orang. Ang jago sepatu tu deh, imai-imai pakai. 2. Terdapat dialog berbahasa Minang. Selain mengambil lokasi syuting Sumatera Barat, ternyata film ini mempunyai dialog berbahasa Minang. Arbani Aziz harus berusaha keras mempelajari 4 bahasa demi akting di film ini. Peran Ali Fikri membuatnya harus fokus karena banyak sekali tantangan peran yang harus dilaluinya. Bani mengatakan dia harus lancar dan menghafal 4 bahasa seperti bahasa Minang, Arab, Inggris, dan Perancis. Pria kelahiran Jakarta 15 Oktober 1994 tersebut mengatakan kalau dirinya bukanlah orang Minang, sehingga ia kesulitan mempelajari aksen bahasa Minang dalam perannya. Namun walaupun begitu nih teman, dari potongan trailer filmnya, Bani dan Rasya cukup berhasil menggunakan bahasa Minang dalam dialog filmnya. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, ini yang paling penting ya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita lebih bersemangat untuk memberikan video-video menarik lainnya. Kita lanjut ya, tonton videonya. 3. Diadaptasi dari sebuah novel bestseller. Film Ranah Tiga Warna sendiri diangkat dari novel bestseller yang berjudul serupa karya Anwar Fuadi. Bahkan itu novel tersebut sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Novel tersebut yang berkisah tentang Ali Fikri, seorang pemuda yang berupaya menggapai cita-citanya. Sang sutradara Guntur Suharjanto mengungkapkan jika ada banyak pesan menarik dan penuh inspirasi yang dituangkan di film tersebut lewat kata mutiara Mantabara Dafira, yang berarti siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Hal itu pun dianggap sangat sesuai dengan kondisi para pemuda saat ini, di mana mereka diharapkan untuk bersabar saat kondisi pandemik yang tengah terjadi. 4. Sempat tayang di JFW. Kabar penggarapan film Ranah Tiga Warna sempat mengundang animo masyarakat setelah diumumkan beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya penayangannya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun film Ranah Tiga Warna ini hadir sebagai pembuka festival film bertaraf internasional, yakni Jakarta Film Week atau JFW 2021 pada tanggal 18 sampai dengan 21 November. Hal itu pun diungkapkan oleh pihak MNC Pictures selaku studio penggerak film tersebut.
Jakarta Film Week adalah sebuah festival film berskala internasional yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta pada tahun 2021. Nah, festival ini bertujuan untuk mendukung kebangkitan industri kreatif khususnya film pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. 5. Lanjutan dari film Negeri Lima Menara. Tahukah teman, film Ranah Tiga Warna merupakan sequel film yang berjudul Negeri Lima Menara. Di tahun 2012, film Negeri Lima Menara cukup sukses di pasaran. Bahkan film Negeri Lima Menara telah meraup penonton sebanyak 762.206 penonton. Namun pada film Ranah Tiga Warna ini, semua pemainnya di-recast. 6. Tayang pada tanggal 30 Juni 2022. Sempat tertunda karena pandemi COVID-19, rumah produksi MNC Pictures akhirnya mengumumkan jadwal tayang film Ranah Tiga Warna di bioskop tanah air, yakni pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Nah, film ini dapat mengambil pilihan tontonan masyarakat dengan cerita yang sangat apik dan berkualitas, menceritakan sosok anak muda yang punya mimpi besar dan tekad yang kuat, namun selalu dibenturkan dengan segala rintangan. 7. Novia Badim sebagai pengisi soundtrack. Novia Badim, penyanyi yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat ini, dipilih menjadi pengisi original soundtrack film teranyar yang berjudul Ranah Tiga Warna yang akan tayang di bioskop pada tanggal 30 Juni 2022. Dinyanyikan oleh Novia Badim, lagu berjudul Tuanku Tak Sanggup dirilis pada tanggal 9 Juni 2022 lalu. Nah, itulah dia teman 7 fakta menarik film Ranah Tiga Warna. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita dukung perfilman Indonesia, terutama film yang berlatar belakang daerah Sumatera Barat. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.